Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang diberikan kepada kami, yaitu tentang negara dan konstitusi. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami. Saya Ilham Maharsa Paramarta, NRP 0611194405x18. Nama saya Muhammad Dwi Putra Sufandi dari kelompok 3 dengan NRP 011119400021. Nama saya Dilia Rahmadianti dari kelompok 3 NRP 011099. Perkenalkan, nama saya Ainka Ramadhani Putri, NRP 061028. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatlanegita Septiani dari jurusan Matematika NRP 061044. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan bangsa. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok tersebut. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan bahasa, ideologi, sejarah, dan tujuan yang sama. Berikut adalah unsur-unsur negara. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah dan batas-batas tertentu. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Di sini saya akan menjelaskan unsur negara yang pertama, yaitu rakyat. Rakyat terdiri dari dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terdiri dari dua, yaitu warga negara dan warga negara asing. Warga negara terdiri dari dua, yaitu warga negara asli dan warga negara keturunan. Rakyat. Rakyat adalah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan. Penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang menetap, berdomisili, atau bertempat tinggal di suatu negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat 2 dijelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang-orang yang berada di wilayah suatu negara yang tidak bermaksud untuk menetap ataupun tinggal lama di wilayah suatu negara. Misalnya, turis yang sedang berlibur di suatu daerah dengan batasan waktu tertentu. Warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara asing. Warga negara asing adalah orang warga negara lain. Warga negara asing bisa menjadi penduduk suatu negara jika mereka menetap atau bertempat tinggal di suatu negara dan menaati aturan yang berlaku di negara tersebut. Untuk unsur negara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah wilayah dan batas-batas tertentu. Berdasarkan pada perjanjian internasional, tiap negara memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah negara kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan. Yang pertama adalah batas udara Indonesia. Batas udara suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu batas horizontal dan batas vertikal. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km secara vertikal dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Selanjutnya, batas udara horizontal Indonesia adalah memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia. Jadi
secara horizontal. Selanjutnya ada batas darat Indonesia. Batas daratan adalah batas negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan 3 negara di darat, yaitu Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Selanjutnya ada batas laut Indonesia. Batas wilayah laut Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu batas laut teritorial, batas landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial Indonesia. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut lepas. Dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Laut teritorial Indonesia adalah memiliki luas sebesar 282.583 km persegi. Nah, dalam gambar ditunjukkan dari garis dasar pantai sampai sejauh 12 mil ini adalah batas laut teritorial Indonesia. Selanjutnya, batas landasan kontinen. Landasan kontinen adalah wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter dan ditarik dari garis pantai sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Jadi yang termasuk dalam landasan kontinen ini adalah yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Yang selebihnya ini tidak termasuk landasan kontinen. Selanjutnya adalah zona ekonomi eksklusif. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia mencapai 2.936.345 km persegi. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang ZEE. Pada ZEE, Indonesia memiliki hak untuk pertama melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Jadi di gambar ZEE yang dimaksud adalah mulai dari garis pantai hingga sampai sejauh 200 mil dari garis pantai tersebut menuju arah laut bebas. Baik, selanjutnya kemudian pemerintah yang berdaulat. Unsur negara selanjutnya. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki pemerintah berupa kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri menurut perundangan yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Selanjutnya ada beberapa sifat pemerintah yang berdaulat. Yang pertama adalah asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Selanjutnya tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan negara tersebut. Selanjutnya nomor 3 adalah abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya akan tetap ada selama negara itu masih berdiri. Selanjutnya tidak dapat dibagi, artinya hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam satu negara, yaitu adalah pemerintah yang berdaulat tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara yang keempat, yaitu tentang pengakuan dari negara lain. Negara yang menyatakan dirinya merdeka, selain harus memiliki unsur-unsur terbentuknya suatu negara seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya, dia juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Tanpa pengakuan dari negara lain, negara tidak akan dapat berdiri.
Pengakuan dari negara lain ini dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan de facto dan juga pengakuan de jure. Yang pertama adalah pengakuan de facto. De facto sendiri dari bahasa Latin yang berarti tentang pada kenyataannya. Berarti pada kenyataannya. Pengakuan de facto yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara lain untuk negara lainnya yang memenuhi unsur terbentuknya suatu negara. Contohnya adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh negara Mesir pada bulan Juni 1947. Pada saat itu negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia dan segera mengadakan Liga Arab untuk membuat bangsa-bangsa Arab mendukung Indonesia. Yang kedua adalah pengakuan de jure. De jure sendiri juga berasal dari bahasa Latin yang artinya berdasarkan hukum. Jadi pengakuan de jure adalah pengakuan resmi suatu negara terhadap negara baru berdasarkan hukum negara yang mengakuinya dengan menanggung segala konsekuensi hukum internasional yang berlaku. Contohnya adalah ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, di antara kedua negara tersebut saling membuat kedutaan besar dan juga konsulat jenderal negara masing-masing. Selanjutnya adalah sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara dibagi menjadi 3, yaitu sifat memaksa, monopoli, dan juga mencakup semua. Yang pertama adalah sifat memaksa. Sifat memaksa ini adalah sifat yang dimiliki suatu negara berupa hak atau kewenangan untuk memaksa berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati seluruh warganya. Jadi, contohnya adalah negara berhak menentukan sanksi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi ringan sampai sanksi berat, yaitu berupa pidana dan sampai hukuman mati. Yang kedua adalah sifat monopoli. Sifat monopoli ini adalah sifat yang menunjukkan suatu negara juga memiliki kekuasaan atau kewenangan yang mutlak untuk mengatur arah perjuangan atau untuk menentukan tujuan yang akan dicapai negara tersebut. Contohnya adalah negara memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakatnya. Jadi, suatu negara itu berhak memonopoli sumber daya alam yang ada di negara tersebut demi mensejahterakan masyarakatnya atau kesejahteraan masyarakatnya. Yang terakhir adalah sifat mencakup semua. Dengan sifat ini, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Contohnya, peraturan yang dibuat oleh negara prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Jadi, peraturan yang dibuat oleh suatu negara itu berlaku pada setiap orang yang ada di wilayah tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara sendiri itu merupakan sesuatu yang diinginkan untuk dicapai dari dibentuknya suatu negara. Kemudian fungsi negara sendiri itu apa-apa saja yang dilakukan oleh suatu negara untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Kemudian tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang mana tujuan negara Indonesia ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian di sini fungsi negara secara umum. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Kita bisa mengaca pada suatu negara yang mana memiliki banyak warga negara ya, dan kepentingannya itu banyak sekali. Maka dari itu tidak dipungkiri bahwa akan terdapat bentrokan kepentingan. Maka dari itu negara melaksanakan fungsinya yaitu sebagai penertiban, sebagai pembentukan hukum di situ untuk mengatur agar tidak terjadi bentrokan fisik karena akibat perbedaan kepentingan tersebut itu. Kemudian yang kedua
fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Di sini negara melakukan pembangunan dan bagaimana suatu negara itu menciptakan suatu kestabilan ekonomi. Dan yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan dan keamanan suatu negara ini di mana negara tersebut memberikan keamanan bagi warga negaranya baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Kemudian fungsi keadilan. Pada fungsi keadilan ini negara menegakkan hukum untuk semua kalangan. Artinya dan negara juga melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Jadi seperti itu fungsi keadilan. Kemudian terdapat fungsi negara menurut ahli yaitu Montesquieu. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu fungsi membuat undang-undang. Dan yang kedua, fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Dan ketiga merupakan fungsi yudikatif, yaitu mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati. Lalu, slide selanjutnya membahas mengenai konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constituo yang berarti hukum atau prinsip. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution yang artinya adalah dasar hukum. Menurut L.J. Van Appeldoorn, hukum dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis, undang-undang dasar, dan hukum dasar tidak tertulis. Biasanya konstitusi dalam suatu negara diartikan sebagai undang-undang dasar. Undang-undang dasar sebenarnya merupakan bagian dari konstitusi yang tertulis. Undang-undang dasar sendiri adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara yang mengatur bentuk-bentuk sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang, badan-badan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, unsur-unsur konstitusi. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi meliputi ketentuan mengenai pertama, struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Selanjutnya ada perubahan konstitusi. Menurut C.F. Strong, perubahan konstitusi dapat melalui 4 macam cara. Yang pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Yang keempat, dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Perubahan konstitusi di Indonesia. Di Indonesia juga mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu ditetapkan dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 ditetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian dari tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang
diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara, yaitu antara lain memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, dan juga membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan juga memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.